Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang yang sudah bergabung ya. Di pertemuan kali ini kita akan membuat form data customer. Ini nanti digunakan untuk transaksi penjualan ya. Kita menjual barang kepada customer siapa. Di langkah pertama kita buka database DBINV, lalu kita buat struktur tabel untuk menyimpan data customer. Kita buka database-nya dulu ya. Di PRINV, bin back. Kita buka database DBINV. Kita buat struktur tabel untuk data customer. Create tabel desain. Yang pertama kita buat feed kode CS, teks sisnya 5. Ini untuk data kode customer ya. Kode CS, datanya teks, sisnya 5. Yang berikutnya kita buat nama CS, nama customer ya. Tipenya teks, sisnya 25. Nama CS, tipenya teks, sisnya 25. Berikutnya kita buat alamat CS, tipenya teks, sisnya 25. Alamat CS, tipenya teks, sisnya 25. Yang terakhir kita buat telepon CS untuk nomor telepon. Tipenya teks, sisnya 12. Telepon CS, teks, sisnya 12. Feed kode CS ini kita beri primary key ya, supaya tidak ada kode yang sama ya. Kode CS ini kita beri primary key. Struktur tabel ini kita simpan dengan nama customer. Kita simpan, kita save, beri nama customer. Setelah kita simpan, kita tutup program Microsoft Access. Ini kita tutup. Kita buka project inventory, PRINV SLN. PRINV SLN kita double klik. Kita tambahkan form baru, project add Windows form, Anda beri nama form customer. Project add Windows form, beri nama form customer. Klik tombol add untuk menambahkan form baru.
Form customer ini desainnya hampir sama dengan form supplier. Cuma kalau di supplier ini formnya form data supplier, kode supplier, nama supplier, nomor supplier itu. Kalau formnya ini mirip, desain formnya bisa kita copy dari form supplier. Untuk mengcopy kita buka dulu form supplier, double klik form supplier. Ini tinggal kita seleksi ya. Kita seleksi form supplier ini. Klik kanan pada salah satu objek, klik copy. Kembali ke form customer, double klik form customer, klik kanan pada area kosong, klik paste. Setelah di copy, sekarang kita update, kita sesuaikan. Yang pertama judul form data supplier, ini kita ganti lewat properti text. Kalau mengganti label lewat properti text, kita ganti form data customer. Berikutnya kode supplier kita ganti kode customer. Nama supplier kita ganti nama customer. Alamat tetap ini ya, nomor telepon tetap. Ini simpan tetap BT simpan, BT hapus, BT belum form, BT close. Sekarang yang input datanya ya. Textbox yang pertama TXT kode SP, kita ganti dengan TXT kode CS. TXT kode CS. Lalu yang kedua TXT nama SP, kita ganti TXT nama CS. Alamat TXT alamat SP, kita ganti TXT alamat CS. Lalu nomor telepon TXT telepon SP, kita ganti TXT telepon CS. Ini tadi tetap ya, BT simpan sampai BT close tetap. Lalu yang di GV-nya kita ganti ya, di GV SP kita ganti di GV CS. Ini untuk desain formnya ya. Bisa kita copy dari form supplier, tinggal kita update. Kalau sudah, berikutnya masuk ke kode program. Klik menu view kode. Yang pertama, impor sistem data. Lalu impor sistem data oleh DB. Berikutnya kita buat beberapa variabel ini. Variabel untuk perintah SQL, variabel untuk koneksi ke database. Fotonya ini tidak usah dulu ya. Kita nggak pakai foto dulu ya.
Berikutnya pada form customer load, kita koneksikan database DBINV. Form customer load, kita klik drop list yang kiri, klik form customer event, lalu klik drop list yang kanan, pilih event load. Kita buat kode program untuk koneksi ke database DBINV. Setelah itu kita buat sub kosong. Ini untuk mengosongkan form kode CS sampai telepon CS kita kosongkan. Cursor kita tempatkan di txt kode CS. Sub kosong ini kita ketik langsung ya. Kita ketik langsung di sini sub kosong. Berikutnya kita buat sub DGV. Sub DGV ini untuk menampilkan data customer ke DGV CS, ke data grid view CS. Kita buat sub DGV. Sub DGV. Untuk menampilkan data customer ke data grid view. Lalu saat form aktif, kita nanti jalankan kosong dan DGV. Ini kurang kosong ya, kosong dan DGV. Di form aktif, form customer aktif. Kita klik drop list yang kiri, klik form customer event, klik drop list yang kanan, klik aktif. Isi kosong dan DGV. Kalau kita jalankan, ini yang jalan masih yang kemarin ya, yang pembelian kita close dulu. Kita rubah form startup-nya ya, lewat project, properti, startup form-nya kita ganti ke form customer. Sekarang kita jalankan. Kita atur supaya di tengah layar ya, formnya di tengah layar, kita close dulu. Kembali ke form customer design. Klik pada properti start position nih. Start positionnya kita ganti center screen supaya formnya di tengah layar. Nah, ya. Kalau ada, sekarang kita lanjutkan ke kode program berikutnya. Tombol simpan nih. Kalau kita klik tombol simpan. BT simpan klik,
ini kita seleksi data yang kode CS-nya sama dengan kode yang kita input. Nanti kalau kodenya sudah ada, di TCS Rokon lebih besar 0, datanya diupdate kalau kodenya sudah ada. Kalau kodenya belum ada, insert into ditambahkan data baru. BT simpan klik ya. BT simpan klik. Ini kita kembali ke kode program. Klik kode droplist yang kiri, klik BT simpan. BT simpan. Klik droplist yang kanan, klik metode klik. Sekarang kita coba mengisi data, kita simpan ya. Kita jalankan. Kita beri kode customer-nya CS001. Nama customer-nya misalkan SMA 15 Semarang. Alamatnya saya. Ini kita simpan. Kalau kita simpan nanti dicek ini kodenya sudah ada atau belum. Ini karena kodenya belum ada, berarti yang dijalankan yang insert into. Insert into ini menambah data baru. Ini belum ada data, nanti menambah data baru. Setelah datanya ditambahkan di sini. Setelah ditambahkan menjalankan ini ya. Kosong ini akan mengosongkan form ini kembali kosong. Di give ini menampilkan hasilnya, menampilkan yang sudah disimpan. Nah ini ya. Nah, itu ya. Nah, ini kalau kita simpan, ini sama ya. CS002 belum ada, berarti akan menambah data baru sebagai data baru. Kita simpan, ini kosong, ini dari kosong ini menjalankan kosong. Di give menampilkan hasil penambahannya. Sekarang kalau kita tambahkan lagi coba ya. CS003 kita isi sembarang dulu ya. Ini kita simpan ya. Kita nyoba lagi CS003.
Ini kalau kita simpan nih, ini kalau kita simpan, karena CS003 ini sudah ada. Nanti yang dijalankan yang update ini, perintah update. SMP 29 jadi SMP 30. Jalan Kedungmulu ini jadi jalan jadi gajah. Ininya juga berubah. Nah, kalau update ini tidak menambah data, datanya tetap, cuma ada salah satu data yang berubah. Yang kodenya sesuai ini. Ini kita simpan. Ini ada kelebihan data kelihatannya ya. Bentar ya. Oh, ini masalah ini. Ini tidak bisa disimpan karena duplikat data ya. Karena kodenya akan kita indeks, di kodenya tidak bisa sama ya. Ini kalau ada kesalahan kita end dulu ya, kita stop dulu ya. Dan nanti untuk menghindari kesalahan, kalau kita setelah kita mengisi kode customer ini kita tap, nanti akan dideteksi kodenya sudah ada atau belum. Kalau kodenya memang belum ada, ini masih kosong. Tapi kalau kodenya sudah ada, datanya ditampilkan. Supaya kita tahu kode yang kita ketik ini sudah ada atau belum. Caranya supaya kalau kita mengetik kode sudah ada, datanya bisa tampil. Kita buat kode programnya di sini, txt kode CS list. List ini dijalankan saat kursor keluar dari kode. Kita ngetik kode, Anda menekan tab atau klik input box yang lain, tekstur yang lain. Nanti akan dideteksi, akan dicari. Kalau kode yang kita ketik sudah ada ini ya, datanya ditampilkan nih. Nama nanti diisi dengan sel yang ke-1 dan seterusnya. Kita buat dulu ini, txt kode CS list. Kita klik drop list yang kiri, txt kode CS. Lalu klik drop list yang kanan, pilih metode list. Sekarang kita coba kode program ini ya. Ini kalau saya isi kode yang belum ada, CS004. Ini saat kursor keluar dari sini, saya klik di sini atau saya tekan tombol tab. Kosong ini ya. Ini belum ada. Kalau yang sudah ada ya, datanya tampil gini ya. Ini hasil dari perintah ini ya. txt nama CS, txt nama CS itu ini ya, txt nama CS diisi dengan data dari DGVCS ini sel 1. Sel 1 ini kolom 1 ini ya. Jadi ngitungnya ini dari kolom 0, 1, 2, 3.
Nah, yang alamat txt alamat CS diisi dengan data dari sel kedua. Sel kedua itu yang ini, sel kedua. Lalu yang ini telepon CS diisi dengan data dari sel ketiga. Ini diisi dengan data ini, sel ketiga. Jadi ngitungnya ini dari 0, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nah, ini kalau saya rubah, misalkan SMP 29 Semarang, jalannya saya rubah ya. Dengan Majapahit misalkan, ini saya rubah 55. Nah, kalau ini saya simpan ini, kodenya sudah ada ya. CS003 ini sudah ada. Nanti yang dijalankan yang update. Saya simpan, nanti berarti ini menjadi jalan ini ya. Ini jadi jalan Majapahit. Ini jadi 55. Bentar ya. Ada perubahan. Customer. Oh, ini kurang bir ya di sini ya. Maaf ya. Ini harusnya kalau update ada bir. Kalau tidak nanti semua dirubah. Nanti kalau Anda menemui kesalahan seperti ini di ini dulu. Ini kalau kita lihat kalau update ini harus ada yang diupdate yang kodenya ini ya. Ini ada ini kurang ya. Maaf ini. Bentar ya. Kita lihat di form sebenarnya. Kalau update harusnya ada tambahan ini deh, biar ini ya. Ini kurang di sini ya. Ini kalau tidak pakai where, tidak ada where ini ya. Nanti yang dirubah semua record. Nah, kalau ini yang dirubah yang kode CS-nya. Kode CS sama dengan txt kode CS. Jadi yang dirubah yang kode CS-nya sesuai dengan yang kita input. Kurang ini ya. Kalau update, kalau perintah update ini harus ada keterangan where. Kalau tidak ada where, nanti semua record diupdate. Ya, CS003. Datanya sudah terhapus ya. Ini ya. Setelah ini kita ganti sebentar data ini. From customer ini ya.
Ini diganti txt kode CS. Ini kita klik di sini, datanya otomatis tampil. Coba kita rubah tadi ya. Kita rubah Jalan Majapahit. Ini kita rubah 55. Ini kita simpan, nanti berarti data ini berubah. CS003 ini jadi Jalan Majapahit. Satu-satu ini jadi 55. Ini ya. Tadi kalau update-nya tidak bisa, kemungkinan perintah ini tadi kurang biar kode CS. Di worksheet-nya ini kurang ya, biar kode CS. Kita lanjut kode program berikutnya untuk menghapus, gitu hapus. Ini kalau kita klik tombol hapus, nanti akan ditampilkan pesan data customer jadi dihapus. Kalau diklik tombol yes, delete from ini untuk menghapus data. Dipakai BT hapus klik. BT hapus klik. Selesai ya. BT hapus klik. Kita coba. Untuk menghapus, kita tampilkan dulu datanya. Misalkan CS001, kita tampilkan. Kita klik tombol hapus. Nanti tampil pesan ini ya. Data customer SMA 15 Semarang jadi dihapus. Yes, no ini tombol yes, tombol no. BB yes ini kalau kita klik tombol yes, delete from customer ini menghapus. Yang kode CS-nya kita ketik ini. Kalau no tidak jadi dihapus. Setelah itu kosong dan begitu. Nah, ini kita hapus. Ini kalau kita klik tombol yes, datanya akan terhapus. Nah, ini kita, bentar ya. Salam.
terhapus. Nah, nanti kita cek lagi ini ya. Yang terakhir kosong dan link form ya. BT link form ini kalau kita klik ini menjalankan kosong. Lalu BT close. Kalau kita klik ini akan menutup koneksi ya. Koneksi titik close dan menutup. Misalkan kita ketik datanya tampil tidak jadi kita edit atau tidak jadi kita hapus, kita kosongkan ini form kosong, terus ini menutup. Ya, sampai sini kalau ada yang Anda tanyakan. Ya, ini lebar form ini, lebar kolom sama ya. Lebar kolom ini 100. Kalau misalkan kolom nama ini mau Anda lebarkan, ini supaya tampilannya lengkap ya. Cara merubah lebarnya pada DGV ini. Di DGV sub DGV ya. Ini DGV CS titik kolom keberapa, misalkan nama itu kolom ke-1 ya. Titik width, lebarnya kita buat 200 misalkan ya. Nanti kalau kita tampilkan ini jadi lebar gini ya. Ini yang mengaturnya lewat ini ya. DGV kolom berapa? Satu ini dari 0 ya. 0, 1. Ini kolom ke-1 200. Ya, kalau belum ada pertanyaan, tidak ada pertanyaan, saya rasa cukup di sini ya. Bisa Anda coba form data customer. Ini minggu depan kita lanjutkan ke form transaksi penjualan ya. Nanti kita menjual barang kepada customer siapa. Saya rasa sudah cukup ya untuk pertemuan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.